Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bu Laila banggakan. Tentunya pada pagi ini pembelajaran bimbingan dan konseling akan saya berikan terkait meningkatkan konsentrasi belajar. Sebelum kita mulai, mari anak-anak kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kalian pelajari pada pagi ini dapat kalian serap dan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna di kemudian hari. Baik anak-anak, saya akan memulai berdoa. Berdoa selesai, langsung ke materi meningkatkan konsentrasi belajar. Bimbingan dan konseling kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Ini termasuk dalam bidang bimbingan belajar dan menggunakan layanan informasi. Tujuan dari materi ini, siswa agar mengetahui bagaimana konsentrasi belajar, siswa dapat mengerti cara meningkatkan konsentrasi belajar, serta siswa dapat memahami hal-hal yang meningkatkan konsentrasi belajar. Pengertian konsentrasi belajar. Menurut Slameto, tahun 2003 mengungkapkan konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan mengenyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Nah, berarti sudah tampak jelas bahwa konsentrasi adalah memusatkan perhatian kita terhadap mata pelajaran yang akan kita pelajari. Ya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? 1. Hilangkan beban dan tuntaskan tugas-tugas. 2. Pikirkan manfaat belajar di masa depan. 3. Jangan terlalu capek. 4. Posisi belajar yang pas. 5. Tempat tenang dan nyaman. 6. Cari metode belajar tepat. 7. Strategi menghafal materi belajar. Yang ke-8 tentunya, istirahatlah jika lelah. Nah, dari ke-8 ini akan Bu Laila terangkan kepada kalian. Hilangkan beban dan tuntaskan tugas-tugas. Di sini yang dimaksudkan adalah jika ada tugas dari Bapak Ibu guru, segera dikerjakan tanpa menunda. Kalau kalian mengerjakan dengan tepat waktu, otomatis beban pikiran kalian akan bisa lebih lega. Karena jangan sampai kita dikejar-kejar oleh deadline. Jika kita terdesak oleh deadline, nanti pikiran kita ini akan semakin penuh, mana dulu yang harus didahulukan. Sehingga lebih baik kerjakan sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Ini penting anak-anak. Sebaiknya kalian buang pikiran dari diri kamu sendiri yang negatif-negatif. Kalau kalian ingin lebih mudah berkonsentrasi belajar, ya. Yang kedua, pikirkan manfaat belajar di masa depan.
Tentunya, untuk menyemangati diri saat belajar, boleh juga dengan berandai-andai. Nanti saya mau sukses, saya ingin menjadi pandai, berguna di masyarakat sekitar. Wah, setelah lulus saya ingin melanjutkan ke SMA atau SMK. Bahkan jika ada kesempatan bisa lanjut kuliah. Amin. Nah, dengan berandai-andai seperti itu, kalian akan terpacu untuk meraih masa depan yang kamu cita-citakan. Ingat anak-anak, hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal. Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Selagi kamu sebagai pelajar, wajib hukumnya untuk belajar. Ya. 3. Jangan terlalu capek. Yang dimaksud di sini, usahakan tidak membuat jadwal belajar dengan aktivitas fisik berlebih, seperti berolahraga sampai berlebihan, main game selarut-larutnya atau berlebihan. Nah, hal-hal yang berlebihan itu tidak baik anak-anak, karena dengan kegiatan olahraga ataupun game yang terlalu berlebih akan membuat kalian merasa lelah di badan, lelah di mata, sehingga kegiatan tersebut tidak menunjang untuk prestasi kalian. Nah, saat belajar tentunya kalau kalian habis nge-game ataupun habis olahraga, ya pasti sebentar pun juga sudah mengantuk. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk berikan jeda tidur siang saat sudah menyelesaikan pembelajaran daring, sehingga anak-anak kalian masih bisa sempatkan waktu untuk membaca, memahami atau mengulangi materi dari Bapak Ibu guru. Yang keempat, posisi belajar yang pas, di mana belajar jangan sampai kalian sambil tiduran, rebahan, nonton TV atau disambi dengan bermain game. Nah, dan belajar yang baik harus ada meja belajarnya. Kalau kalian tidak punya meja belajar, bisa menggunakan meja lipat. Ketika tidak ada meja lipat pun, belajar dengan tempat yang rapi. Pokoknya tempat tersebut adalah membuat kamu nyaman. Ya, seperti itu. Lalu, jika kalian punya meja belajar, kursi yang kalian gunakan juga harus nyaman agar tidak mudah merasa lelah di persendirian kalian. Seperti itu. Nah, melanjutkan poin yang keempat hampir sama. Hanya saja, usahakan tidak ada televisi di sekitar kalian saat sedang belajar daring. Atau kalau kalian punya kamar pribadi, TV sementara tidak boleh dinyalakan ketika pembelajaran daring atau saat belajar di luar pembelajaran daring, agar konsentrasi belajar kalian juga lebih utuh. Dan gunakan televisi ketika untuk berinteraksi dengan keluarga kalian agar hangat dan tetap harmonis. Seperti itu ya. Jadi usahakan tidak ada televisi. Poin ke-6 terkait cari metode belajar yang tepat. Nah, kamu termasuk yang mana? Suka belajar dengan diiringi mendengarkan musik?
Atau suka belajar dengan membaca buku aja tanpa harus mendengarkan apa-apa? Atau suka belajar dengan menulis apa yang dipelajari? Nah, temukan diri kalian termasuk yang mana yang membuat kalian nyaman untuk belajar agar memudahkan proses belajar dan memusatkan konsentrasi kalian ya. Mungkin mulai hari ini bisa kalian coba temukan saya ini suka belajar yang mana sih. Nah, kalau sudah tahu kalian lebih minat belajar yang bentuk seperti apa, maka lakukanlah agar proses belajar kalian lebih mudah. 7. Strategi menghafal materi belajar. Biasanya di dalam pelajaran matematika, IPA pasti ada rumus untuk bisa mengerjakan beberapa penyelesaian soal. Tapi tidak hanya 2 mata pelajaran itu saja, kamu juga bisa melakukan hal-hal yang lain dengan menambah strategi hafalan yang membuat kamu mudah memahami dengan cara kamu sendiri. Misalnya bisa membuat singkatan, membuat poin-poin penting, menjadikan sepenggal lagu. Nah, jika itu sudah kalian buat versi kalian, insya Allah semua akan lebih mudah. Dan kalau kalian bisa lebih kreatif lagi, bisa memodifikasi cara belajar kalian yang lebih baik lagi, insya Allah konsentrasi belajar kalian akan lebih baik ya. Good luck anak-anak, dicoba mana yang membuat kamu lebih nyaman dalam strategi menghafal. Yang ke-8 terakhir, dari poin ke-1 sampai ke-7, tentunya jangan lupa untuk beristirahat jika merasa lelah. Nah, belajar rutin lebih bagus daripada 1 minggu hanya 1 hari berjam-jam untuk belajar. Maksudnya bagaimana rutin itu? Misalnya dalam 1 hari minimal 30 menit untuk menyempatkan belajar agar pelajaran di sekolah tidak mudah kalian lupakan begitu saja ya, sehingga lebih efektif daripada kalian harus belajar ketika hanya ada PTS ataupun UAS seperti itu. Jangan lupa, pokoknya setiap kegiatan apapun setelah pembelajaran daring, setelah belajar sendiri, harus istirahat jika sudah merasa lelah ya anak-anak, seperti itu. Baik, mungkin itu dari Bu Laila yang bisa Bu Laila sampaikan kepada kalian, khususnya anak kelas 9. Terima kasih atensi kalian. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap ingat anak-anak, sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.